Mengubah musuh menjadi sekutu. Strategi kelam yang jarang diketahui. Dalam sejarah dunia, banyak pertempuran berakhir bukan dengan darah yang tumpah, tetapi dengan jabat tangan di balik bayangan. Musuh yang dulunya ingin menghancurkan, tiba-tiba berbalik menjadi sekutu yang paling setia. Tapi, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini sebuah trik psikologis? Atau mungkin bagian dari permainan manipulasi tingkat tinggi yang hanya dipahami oleh segelintir orang? Dalam video ini, kita akan mengungkap bagaimana para penguasa, politisi, mafia, dan bahkan para pemimpin perang menggunakan strategi kelam untuk mengubah musuh mereka menjadi sekutu. Sebuah seni yang bisa menentukan hidup dan mati. Selamat datang di sisi gelap. Musuh bukan untuk dihancurkan, tapi dimanfaatkan. Di dunia yang penuh persaingan, memiliki musuh adalah hal yang tak terhindarkan. Kita diajarkan bahwa musuh harus dikalahkan, dihancurkan, atau disingkirkan. Tapi kenyataannya, para pemimpin terbesar dalam sejarah tidak selalu menang dengan kekerasan. Mereka justru memilih cara yang lebih licik dan efektif mengubah musuh menjadi sekutu. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana seseorang yang membenci Anda bisa tiba-tiba menjadi orang yang paling setia mendukung Anda? Kuncinya terletak pada manipulasi, psikologi, dan pemahaman mendalam tentang sifat manusia. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke strategi ini. Musuh tidak selalu membenci Anda. Mereka hanya punya kepentingan yang berbeda. Satu kesalahan besar yang sering dilakukan orang adalah menganggap musuh sebagai seseorang yang membenci mereka secara pribadi. Padahal, dalam banyak kasus, permusuhan hanya terjadi karena perbedaan kepentingan. Bayangkan dua kerajaan yang berperang bukan karena kebencian, tetapi karena sumber daya. Atau dua perusahaan yang bersaing bukan karena dendam, tetapi karena pasar yang terbatas. Jika Anda bisa menemukan titik temu dalam kepentingan ini, maka permusuhan bisa berubah menjadi kerjasama. Contoh nyatanya, aliansi Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam Perang Dunia II. Dua negara ini punya ideologi yang bertentangan, satu komunis, satu kapitalis. Tapi ketika Nazi Jerman menjadi ancaman yang lebih besar, mereka memilih untuk bersatu. Ini bukan soal kesetiaan, melainkan soal kepentingan. Jadi, langkah pertama untuk mengubah musuh menjadi sekutu adalah memahami apa yang benar-benar mereka inginkan. Tawarkan keuntungan yang tidak bisa mereka tolak. Dalam dunia mafia, ada satu prinsip yang sering digunakan. Give them an offer they can't refuse. Beri mereka tawaran yang tak bisa mereka tolak. Musuh Anda tidak akan berubah hanya karena bujukan atau rayuan. Mereka akan berubah jika mereka melihat keuntungan nyata dari berpihak pada Anda. Lihat bagaimana Napoleon Bonaparte mengubah banyak jenderal yang sebelumnya melawan dia menjadi pengikut setia. Caranya, dia tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia memberi mereka kekuasaan lebih besar jika mereka memilih untuk bergabung dengannya. Hasilnya, mereka yang dulunya ingin menghancurkan Napoleon justru menjadi orang-orang yang paling setia kepadanya. Jadi, jika ingin musuh Anda berbalik menjadi sekutu, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa Anda tawarkan kepada mereka yang lebih berharga daripada permusuhan mereka terhadap Anda? Gunakan teknik musuh bersama. Sejarah membuktikan bahwa cara paling efektif untuk menyatukan dua orang yang bermusuhan adalah dengan memberikan mereka musuh yang lebih besar. Ketika dua geng jalanan bertarung memperebutkan wilayah, seringkali mereka hanya akan berhenti jika ada ancaman yang lebih besar seperti polisi atau geng yang lebih kuat datang mengancam mereka berdua. Hal yang sama terjadi di dunia politik. Pada tahun 1972, Presiden Ace Richard Nixon melakukan hal yang tak terduga. Dia menjalin hubungan diplomatik dengan China. Padahal sebelumnya AS dan China adalah musuh dalam Perang Dingin. Tapi mengapa Nixon mendekati China? Karena dia ingin menghadapi musuh yang lebih besar, Uni Soviet. Dalam kehidupan sehari-hari, teknik ini juga bisa digunakan. Jika Anda punya saingan di tempat kerja, coba cari tahu apakah ada tantangan lain yang lebih besar yang bisa kalian hadapi bersama.
Ketika seseorang mulai melihat Anda sebagai sekutu dalam menghadapi masalah yang lebih besar, mereka akan lebih mudah berpihak kepada Anda. Strategi: tangan besi dalam sarung tangan beludru. Jika Anda ingin musuh Anda menjadi sekutu, Anda harus mengendalikan dua hal: rasa takut dan rasa hormat. Mafia menggunakan strategi ini sepanjang waktu. Mereka tahu bahwa jika mereka hanya menggunakan kekerasan, orang akan takut tetapi tidak setia. Tapi jika mereka hanya bersikap baik, mereka akan dianggap lemah. Jadi mereka menciptakan keseimbangan. Mereka menunjukkan bahwa mereka cukup kuat untuk menghancurkan siapapun yang menentang mereka. Tapi mereka juga menunjukkan bahwa bekerja sama dengan mereka jauh lebih menguntungkan. Contoh nyata dalam sejarah, Genghis Khan. Saat dia menaklukkan suatu wilayah, dia memberikan dua pilihan. 1. Bergabung dengannya dan mendapatkan perlindungan serta kekayaan. 2. Menolak dan dihancurkan habis-habisan. Hasilnya, banyak pemimpin yang sebelumnya adalah musuh, akhirnya memilih untuk menjadi sekutu Genghis Khan. Kendalikan narasi, ubah persepsi. Seringkali, permusuhan terjadi bukan karena konflik nyata, tetapi karena narasi yang salah. Misalnya, dua orang bisa saja bermusuhan karena ada pihak ketiga yang menghasut mereka, atau karena kesalahpahaman yang berkembang selama bertahun-tahun. Cara terbaik untuk mengatasi ini adalah dengan mengendalikan cerita, gunakan media, propaganda, atau bahkan percakapan pribadi untuk mengubah persepsi musuh Anda. Buat mereka melihat bahwa permusuhan ini tidak ada gunanya, dan bahwa ada keuntungan lebih besar dalam bekerja sama. Jadilah pemain. Di dunia ini, Anda hanya memiliki dua pilihan: menjadi korban atau menjadi pemain. Mereka yang memahami seni mengubah musuh menjadi sekutu akan selalu lebih unggul dibanding mereka yang hanya tahu cara bertarung. Jadi, mulai sekarang, lihatlah musuh Anda bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang. Dan ingat, dalam permainan kekuasaan, yang terkuat bukanlah mereka yang bisa menghancurkan semua lawan, tetapi mereka yang bisa membuat lawan berpihak pada mereka. Di dunia ini, tidak ada yang benar-benar menjadi musuh selamanya, hanya kepentingan yang berubah. Jadi, siapa yang akan Anda jadikan sekutu hari ini? Tertarik dengan strategi seperti ini? Jangan lupa like dan subscribe untuk pembahasan lebih dalam tentang sejarah kelam, manipulasi, dan permainan kekuasaan hanya di Sisi Gelap.